Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, mantap. Berarti semangat kan? Nah, harus semangat. Tadi sebelum kemarin sudah apa saja dilakukan di rumah? Sebelum berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan di rumah? Cuci piring, mandi, apa lagi? Makan, terus menyapu rumah. Baiklah, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik seperti biasa. Nah, ini dia. Jadi pelajaran kita hari ini adalah aku mampu berbuat baik. Tadi sudah Bapak tanya apa yang kalian lakukan di rumah, dan kalian sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah, itulah yang perlu dan itulah yang baik. Jadi pelajaran kita hari ini, aku mampu berbuat baik. Nah, nanti setelah selesai pelajaran, Bapak harap kalian semua bisa mengetahui, memahami bahwa Tuhan menganugerahi kemampuan untuk harus selalu berbuat baik. Kita dianugerahi Tuhan untuk selalu berbuat dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, baik, tapi sebelum kita memulai acara kita, melanjutkan pelajaran kita, maka kita berdoa. Siapa dulu yang membuat doa? Oke, siapa? Kamu? Kamu yang berdoa? Oke, baik. Ambil sikap berdoa yang baik. Maka marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami di surga, terangilah hati kami agar mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan memilih untuk melakukan yang baik. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Semangat kan? Bagaimana tadi? Luar biasa. Berarti dari rumah tadi sudah semangat. Nah, kira-kira apalagi di daerah kita ini sekarang ada musim apa? Musim durian. Nah, kalau durian yang bagus itu pasti pohonnya juga bagus. Kalau pohonnya nggak bagus, pasti buahnya busuk kan? Busuk. Kalau istilahnya sama kita apa itu? Kalau nggak enak ya, apa bakar langsung kan? Iya. Jadi kalau pohonnya baik, pasti buahnya juga baik. Dan hasilnya pasti akan baik juga kan? Nah, karena kita juga adalah anak-anak Kristus, maka kita harus juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita bernyanyi dulu. Tahu nyanyi ini kan? Yesus pokok dan kita caranya. Oke, tahu nyanyi kan? Baik, kita bernyanyi dulu. Yesus pokok, 1, 2, ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggalkan di jalannya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggalkan di jalannya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggalkan di jalannya. Pastilah kau akan berubah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggalkan di jalannya.
kita sudah bernyanyi. Saya bapak pikir kalian itu gak tahu bernyanyi. Rupanya sudah pintar bernyanyi. Baiklah, anak-anak kami, kita lihat dulu gambar ini. Coba dulu perhatikan. Nah, ini gambar apa ini? Ngapain? Menanam apa itu? Menanam pohon. Menanam pohon. Bagaimana senang mereka? Senang senyum-senyum orang itu kan? Kalau menanam itu senyum-senyum, senang. Apalah mungkin dalam hati mereka itu? Siapa yang bisa dulu mengungkapkan? Ketika mereka menanam pohon itu, kira-kira apalah yang ada di dalam hati mereka? Siapa yang bisa? Bisa. Ketika kamu misalnya menanam pohon, apa yang ada dalam hatimu? Apa keinginan ketika kamu menanam pohon itu? Semoga bertumbuh baik. Coba ulang dulu. Semoga bertumbuh baik. Nah, mereka juga seperti itu. Ketika mereka menanam pohon itu, mereka senang. Tapi dalam hati mereka mengatakan, semoga tumbuh dengan baik. Lalu, nah ini ngapain itu? Menolong teman yang jatuh. Menolong teman yang jatuh. Ketika mereka bermain-main, lalu ada teman mereka yang jatuh, ada yang menolong. Nah seperti itu juga. Berarti kita sudah melakukan hal yang baik. Lalu, nah ini apa itu? Juga menolong, melakukan yang baik, menolong temannya. Ketika tidak mampu lagi, dia sudah capek mungkin karena itu memanjat tebing yang tinggi itu, dia sudah capek, dia menolong. Nah kita juga seperti itu, harus menolong teman-teman yang tidak mampu. Lalu ketika kita menolong teman kita yang baik, yang mampu, yang kurang baik, maka kita sudah menggambarkan diri kita yang bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Nah ini, apa saja yang ada yang dilakukan pada gambar 1 dan 2 yang tadi sudah kita lihat. Lalu kalau ditanya apa manfaat yang didapatkan ketika mereka menanam pohon itu? Ketika kita menanam pohon, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ketika kita menanam pohon, membersihkan lingkungan, apa manfaatnya? Bersih, apalagi? Menghirup udara yang segar, apalagi? Suasana menjadi segar dan sejuk. Seperti di lingkungan sekolah kita ini kan banyak pohon-pohon kan? Banyak pohon-pohon. Jadi suasananya menjadi enak, segar, tidak panas, tidak terus panas. Panas mungkin ya, tapi tidak terus panas. Jadi enak. Bahkan kita sudah tanami pohon-pohon di sekitar kan? Ada kita menanam bunga, serai, pinang, banyak sudah kita tanami kan? Tujuannya supaya indah lingkungan itu, supaya enak dilihat, tidak gersang dan tidak membosankan. Lalu perbuatan apa? Perbuatan baik apa yang pernah kalian lakukan? Siapa yang mau bercerita? Perbuatan baik apa yang pernah kamu lakukan? Siapa yang mau berbagi cerita? Siapa yang pernah melakukan hal yang baik? Coba cuci tangan. Mantap. Siapa? Coba cuci tangan tinggi. Siapa yang pernah melakukan hal yang baik? Semua. Coba kamu cerita dulu. Apa? Ngapain? Membantu orang tua terus? Menyuci kain, menyapu rumah, mencuci piring, menyapu halaman. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, apa? Mencuci kain, menjemur air,
menyapu halaman, menyapu rumah. Berarti kita semua yang ada di sini sudah pernah melakukan hal yang baik. Dan Bapak senang itu. Bapak senang itu. Dan bukan cuma Bapak. Berarti orang tua kita di rumah senang sekali melihat kita di rumah. Karena kita sudah mampu melakukan hal-hal yang baik itu. Sekalipun mungkin tidak begitu besar efeknya, manfaatnya, tapi kita sudah mulai dan mampu berani melakukan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana perasaan setelah melakukan pekerjaan itu? Ngapain? Senang. Ada yang sedih atau ada yang menyesal? Tidak ada. Berarti ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita menjadi senang dan bangga serta puas. Wah, aku sudah senang sekali. Karena saya sudah membantu bapak, mama di rumah, kan begitu kan? Selesai kalau sudah pulang mama mungkin dari kebun, dilihat rumah sudah bersih, pasti dia senang sekali. Iya kan? Atau ada di rumah orang tua yang sudah kita bersihkan rumah, sudah kita cuci piring, dan marah-marah. Kenapa kalian cuci piring itu ada? Anak kan pasti orang tua senang. Nah, guru juga di sekolah seperti itu. Kalau kalian melakukan hal yang baik, mengerjakan PR yang dibuat, pasti gurunya senang. Tuhan Yesus apa lagi? Nah, Tuhan Yesus paling senang lagi kalau kita melakukan hal-hal yang baik seperti yang diajarkannya. Hari Minggu kita pergi ke gereja. Kalau ada doa lingkungan kita ikut. Terus kita rajin berdoa. Nah, seperti itu. Yesus pasti senang. Dia akan memberikan kesehatan, rezeki yang baik kepada kita. Nah, anak-anak kami membersihkan sampah yang berserakan, lalu menyiram tanaman di taman, menanam pohon untuk penghijauan, menolong teman yang jatuh, merupakan perbuatan yang baik dan terpuji. Kita pun dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah itu ya. Kita akan selalu semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Luar biasa kan? Maka kalian semua, anak-anak kami ini harus sering-sering melakukan hal-hal yang baik. Karena memang kita mampu melakukan itu. Kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Jadilah anak yang baik, rajin dan berbuat baik. Nah, itu dia. Di sini anak-anak kami kita lihat dulu video. Kita menonton video. Nanti kamu lihat apa yang ada di video ini. Ya, mari kita sama-sama melihat. Kita menonton. Anak, kita saksikan dulu video berikut. Ini video ini nanti kita akan lihat dia menceritakan tentang apa. Ya?
10 tahun yang lalu, saya sudah akan penjara si pencuri itu. Justru ayah kamu tolong menjaga dia. Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bisa jaga kamu dengan ayah kamu. Ayah kamu itu sangat baik. Jadi selalu ada kebaikan untukmu. Ini kamu terima. Kamu dan ayahmu sudah saya anggap layaknya keluarga. Terima kasih. Karena ayahmu sudah menjaga toko dengan baik. Bagaimana? Menarik? Enak menontonnya? Hah? Mau nambah? Besok Pak, kita nambah lagi. Nah, itulah anak-anak kami. Bahwa kalau kita lihat tadi, apa yang dilakukan Bapak itu? Menolong dia kan? Siapa yang ditolong? Siapa yang ditolong? Siapa? Orangnya? Orangnya ngasih dompet. Siapa lagi? Yang ditolong tadi? Anak-anak kan? Anak-anak. Siapa lagi tadi ada yang ditolong? Nenek-nenek. Siapa lagi? Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Ngasih makanan sama siapa itu? Ayo. Nah, kita ulang. Siapa tadi yang ditolong? Siapa tadi yang ditolong itu? Bagus, menarik. Siapa tadi yang ditolong? Nenek-nenek. Anak-anak. Siapa lagi? Bapak-bapak yang ketinggalan dompet kan yang baru selesai beli mangga kan? Nah, siapa lagi? Hah? Siapa lagi yang ditolong lagi? Yang paling besar? Kalian nggak tahu. Siapa? Yang punya warung, yang punya lapo. Kan itu. Dia kan bikin dari situ. Lalu siapa yang membantu? Siapa yang membantu biaya pengobatannya? Siapa yang tahu? Yang punya toko. Kan? Siapa tadi yang bisa melihat berapa biaya pengobatannya? Berapa? 125 juta. Banyak tidak? Banyak. Betul sekali, banyak. 125 juta. Terus ketika dilihat borunya itu, dia mana borunya? Menangis kan? Ketika dilihat besar biaya itu kan, mana lah saya dapat ini. Tetapi apa yang terjadi? Datang yang punya toko. Kenapa itu dilakukan yang punya toko? Karena dia baik selama menjaga tokonya. Seandainya dia tidak nakal atau tidak baik, dia nakal pasti tidak dibantu itu kan? Tetapi karena dia baik, dia tahu semua cerita tentang bapak yang penolong tadi. Rupanya diam-diam yang punya toko juga mengamati si bapak itu. Dia dilihat rupanya bahwa bapak itu menolong anak kecil yang dikejar tadi yang dicuri maling. Padahal apa yang diambil?
Buah naga dari tempat sampah. Dia kan mencuri kan? Dia lihat di tempat sampah, itu kan sudah dibuang, dia ambil. Untuk siapa dia ambil? Untuk adiknya. Kenapa adiknya? Sakit. Itu dia, karena adiknya sakit. Dia ambil itu, luar biasa. Berarti tadi orang-orang baik banyak di situ kan? Siapa saja orang-orang baik tadi dalam video itu? Siapa saja? Yang punya toko. Siapa lagi? Yang menjaga toko. Hah? Yang menjaga toko. Baru? Siapa lagi tadi yang orang baik? Anak-anak itu juga. Banyak tadi. Semua yang di dalam itu bisa kita lihat. Semua itu adalah orang-orang baik. Yang punya toko juga baik. Terus yang penjaga toko tadi yang sakit itu, bapak yang penolong itu juga baik. Anak-anak tadi yang mau membantu adiknya itu, dia sampai rela jatuh, memungut makanan yang sebenarnya tidak baik lagi. Tetapi untuk adiknya yang sakit dia ambil itu, dia kejar-kejar. Semua baik. Putrinya yang bapak itu juga baik, jujur untuk melakukan pekerjaannya. Nah, bagaimana perasaan melihat video tersebut? Senang. Senang karena apa? Karena berbuat baik. Apakah kamu ingin membantu orang lain seperti yang dilakukan bapak dalam video tersebut? Betul? Betul itulah. Puji Tuhan, harus itu. Kita harus berani melakukan hal-hal yang baik. Jangan takut. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Harus berani melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita lihat dulu bacaan kitab suci. Siapa yang bisa membaca? Mulai dari sini. Siapa? Yang mana siapa? Ayo baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang jahat. Ya, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai Buat orang. saudara dan saling mengasihi Dahului. dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya Kerajinan. Kendor. Biarlah rohmu Tuhan bersuka cita dalam Siapa? Sudah. Siapa lagi yang mau membaca? Ayo, buat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi rahmat. Janganlah hendaknya kerajaan kendor bila rohmu menyala dan layanilah Tuhan bersukacitalah dan dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Iya, bagus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam
Nah, itulah anak-anak kami tadi bacaan kitab suci. Sekarang kamu kerjakan dulu ini dalam kelompok. Dicatat. Sudah? Dicatat itu. Ini dicatat. Kerjakan dalam kelompok. Selesai? Baik, silakan maju dulu. Satu kelompok, kita tutup kelompoknya maju. Ayo. Mana kelompok satu? Tujuh tangan kan? Kelompok satu mana? Kelompok dua, tiga, empat. Oke, sudah selesai semua kan? Oke, kita dengarkan, anak-anak kita dengarkan apa yang mereka kerjakan. Lalu nanti bisa kita tanya orang itu ya. Ya. Oke. Silakan. Terus kami dari kelompok 1. Nah, tadi kita sudah dengarkan persentase apa yang diketahui oleh setiap kelompok. Nah, jadi Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik. Perbuatan baik dapat kita lakukan sendiri. Bisa juga bersama teman-teman atau bersama anggota keluarga di rumah. Tuhan menghendaki agar kita menggunakan semua kemampuan yang kita miliki untuk melakukan berbuat yang baik. Berbuat baik berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Sekali lagi, berbuat baik berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Nah, semakin rajin berbuat baik, hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Maka jangan capek-capek, jangan lelah untuk melakukan yang baik. Bagus. Kalau kita sudah lelah melakukan yang baik, berarti nanti takutnya Tuhan juga tidak mau lagi memberkati kita. Nah, baik anak-anak kami, kita harus menyadari di setiap kehidupan kita setiap hari, apakah saya sudah melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana kita melakukan itu? Ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur di rumah malam, kita kan berdoa kan? Sebelum tidur. Nah, di situ kamu bisa duduk sebentar bermenung. Lalu kamu ingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan mulai dari bangun pagi sampai malam itu. Kira-kira sudahkah saya melakukan yang baik? Bisa di situ diingat-ingat. Sudahkah saya melakukan yang baik? Apa saja kesalahan-kesalahan yang saya buat? Setelah mengingat itu, barulah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih, dan meminta juga pertolongannya supaya kita tetap selalu diajari, dibimbing oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita harus mampu membuat cara hidup kita menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman, juga di mana saja kita tinggal. Satu lagi tugasnya di rumah itu kamu buat slogan setiap kelompok. Buat slogan di kertas, saya mampu melakukan yang baik, seperti itu. Ajakan dibuat di kertas manila itu, ajakan ayo kita melakukan hal-hal yang baik, seperti itu setiap kelompok kan? Bisa dipahami? Bisa? Itu kita kumpul minggu depan, ya? Ya? Baik, anak-anak kami, begini, membersihkan sampah yang berserakan, menanam pohon untuk penghijauan, memberi makan hewan peliharaan merupakan perbuatan yang bisa kita lakukan dan sifatnya baik. Jangan pula kita pelihara burung, kita tidak kasih makan, itu kan tidak baik, itu kan? Atau ada yang membuat seperti itu? Siapa ada
Ada. Nah, ada peliharaannya kan? Apa saja yang dipelihara di rumah? Bebek, apa lagi? Ayam, apa lagi? Burung, kan? Kucing, anjing, kan? Itu dikasih makan tidak? Dikasih. Itulah. Kalau nggak dikasih berarti mati kan? Jadi tidak baik lagi. Tetapi ketika kita melakukan itu, kita kasih makan, kita pelihara mereka, kita sudah melakukan yang baik. Setiap perbuatan baik bermanfaat untuk kehidupan bersama maupun untuk diri kita sendiri. Seperti yang kita lihat tadi, ketika kita mau menanam pohon di satu tempat, itu pasti ada manfaatnya. Tidak langsung ada manfaatnya ketika kita tanam, tidak. Mungkin beberapa waktu lagi, beberapa bulan, beberapa tahun lagi, pasti ada manfaatnya. Seperti ini nanti pohon pinang yang kita tanam ini yang sudah kita tanam beberapa bulan yang lalu, dan pohon bunga ini manfaatnya akan besar nanti untuk beberapa waktu ke depan lagi. Akan rindanglah tempat kita ini. Nah, Tuhan memberi kita kemampuan untuk berbuat baik. Tuhan memberi kita kemampuan untuk berbuat baik. Maka jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan itu. Tuhan menghendaki agar kita menggunakan semua kemampuan yang kita miliki untuk berbuat baik. Jadi kalau kamu pintar, gunakanlah itu untuk hal-hal yang baik. Kalau kamu kuat, gunakanlah itu untuk hal-hal yang baik. Jangan karena kamu pintar, saya bisa membuat ini, saya bisa membuat ini, tetapi kamu lakukan itu untuk hal-hal yang tidak baik, itu benar. Itu tidak benar. Tuhan tidak menghendaki itu. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak menghendaki itu. Nah, berbuat baik berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Semakin rajin berbuat baik, hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu tadi kita lihat dari video itu kan? Karena dia sering melakukan yang baik, dia juga mendapatkan yang baik. Kita juga harus seperti itu. Lakukan yang baik supaya kita bisa mendapatkan yang baik. Nah, ini tugasnya lagi. Tadi sudah membuat slogan. Sekarang kamu juga menuliskan hal-hal yang baik yang kamu lakukan di rumah dalam selembar kertas. Lalu itu harus ditandatangani oleh orang tua. Itu juga dikumpul ya. Nah, dikumpul itu semua, tugasnya itu minggu depan jangan lupa. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, dan minggu depan kita berjumpa kembali. Jangan lupa tugas-tugasnya. Maka untuk mengakhiri pelajaran kita ini, kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau memimpin doa? Bapak lah ya. Bapak ya. Baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami yang terkasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam proses pelajaran ini. Kami mohon kepadamu, apa yang telah kami pelajari bersama bisa menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu dengan peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa